latif. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Apa itu barakah? Melahirkan ketenangan. Ada pekerjaan, banyak hasil, tapi susah-susah, tidak ketenangan, jauh daripada barakah. Tapi ada pekerjaan sedikit-sedikit, tapi melahirkan ketenangan, itulah barakah. Makanya sambung dengan salam barakah. Betul? Bahkan Nabi yang para sahabat orang Bugis, anakku, Allah yang sifatnya cek laya, ambil ku sifatnya garam. Kenapa itu garam? Itu garam sederhana, itu garam masempo. Amaliki ripasar la bocah 10 sabu, silohiammu. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Mingka pun tanda cek lana tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana. Itu garam masempo. Tapi tinggi manfaat. Anakku, Allah sifatnya garam. Sederhana. Sederhana berucap. Sederhana berkendaraan. Sederhana berbaju. Mingka pun atenaku ni cariku. Ada mentong orang kalau tidak ada dicari di mana. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datangi. Apa naik tensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati mewakili Bapak Bupati Kabupaten Bantaeng beserta dengan rombongan yang sempat hadir. Saya hormati Bapak Kabak Kesrah Kabupaten Bantaeng. Saya hormati kakanda saya Ketua DPD BKP Remi Kabupaten Bantaeng sekaligus Ketua Pejuang Subuh Kabupaten Bantaeng. Saya hormati teman-teman sahabat dari Biker Muslim Kabupaten Bantaeng dan wabil khusus teman-teman dan sahabat pengurus Masjid Nurul Karim Gusung beserta dengan remaja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada malam ini. Saya siap ajak semua. Coba kita bersalawat. Ya Nabi salam.
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah. Sekali lagi semuanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Masya Allah, luar biasa. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam ini anne bangia, yaitu dengan tiada kata kalimat mulia dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, yang menandakan bahwa kita manusia ini hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. Yang menandakan bahwa kita manusia tidak punya kekuatan di atas daripada kekuatan Allah. Karena seandainya bukan Allah, maka mungkin kita tidak sempat hadir pada malam ini. Tapi karena Allah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian. Yang kedua, salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai contoh teladan yang baik. Karena Rasulullah, maka kita hadir. Karena Nabi Muhammad, maka kita hadir. Karena Muhammad ada pejabat, karena Muhammad ada orang kaya, karena Muhammad ada langit bumi beserta dengan isinya. Laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi karena Nabi Muhammad kita hadir, karena Nabi Muhammad pejabat hadir, karena Nabi Muhammad pengurus hadir, karena Nabi Muhammad semua warga Gusung hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Amin ya Rabbal. Sia-sia aja kibu. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Alhamdulillah. Bapaknya sehat. Alhamdulillah. Cicilanta. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada satu perjalanan yang sangat istimewa. Ada satu perjalanan yang sangat luar biasa, yang secara akal tidak bisa kita mungkin pungkiri. Secara akal mungkin tidak bisa kita hindari, tidak bisa mungkin kita pikirkan. Tapi itulah kenyataan, yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabahah. Dalam sejarah kehidupan Nabi ada 2 tahun aneh namanya. Yang pertama disebut dengan tahun gajah.
tahun kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa namanya ibundanya Rasulullah? Ada TKTP ya? Siapa namanya ibunya Rasulullah? Siti. Bapaknya Rasulullah? Abdullah. Paman yang menjaga Rasulullah di masa kecilnya. Ada 2 tahunane kejadian selama hidupnya Rasulullah. Yang pertama disebut dengan tahun gajah, kelahirannya Rasulullah. Yang kedua ada namanya tahun suka duka. Kenapa disebut dengan tahun suka duka? Karena keluarga yang dicintai oleh Rasulullah, keluarga yang sangat dicintai oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal hampir bersamaan. Inilah sejarah sehingga kenapa Rasul diperjalankan. Inilah awal mula kenapa sehingga Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Pertama, istrinya Rasulullah meninggal. Siapa namanya istrinya Rasulullah? Siti, istri pertama Rasulullah yang diperistri oleh Nabi. Umurnya 40 tahun. 2 kali janda. Sekarang saya lihat janda semakin banyak. Termasuk nama-namanya di bunga. Janda bolong. Ada lagi janda robek. Tidak ada jadi sini. Bunga-bunga. Banyak bunga-bunga. Kasih Kak juga. Yang pertama meninggal istrinya Rasulullah. Pertama wanita yang rela meninggalkan semua apa yang dimilikinya demi untuk menolong dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama lagi meninggal istrinya Rasulullah, meninggal lagi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Apa ingin saya sampaikan? Ternyata kita hidup di dunia tidak selamanya hidup. Istrinya Rasulullah mati, pamannya Rasulullah mati. Kita semua akan mati dan binasa. Semua meninggal. Pejabat mati, bukan pejabat mati, bayine mati, burukne mati, ustaz riba kopi. Apa yang ingin saya sampaikan? Hidup tidak selamanya hidup. Istrinya Rasulullah meninggal. Pamannya Rasulullah meninggal. Maka mesti ambil kita pelajaran bahwa semua apa yang kita miliki di muka bumi ini adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah meninggal pamannya Rasulullah, kemudian Rasul dalam keadaan bersedih. Bersedih Rasulullah. Artinya apa? Manusia ketika memiliki rasa kesedihan, menangis, itu wajar. Manusia ketika ditimpa musibah dan sedih, itu wajar. Artinya, tidak ada manusia tidak diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Kaminan loy masalahna. Bainia. Perempuan. Masalah yang pertama, arisan natina pananai. Apusi miseding. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Pusi miseding. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapaknya mau tong. Nabi Muhammad diuji dengan kesedihan. Maka datang perintah dari Allah melalui dengan malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Kenapa memang ipuang? Dia dalam keadaan bersedih. Dia dalam keadaan gundah gulana. Dia dalam keadaan punya masalah. Apa ingin saya sampaikan hikmah ini? Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah, maka sebaik-baik penolong daripada masalah adalah Allah. Maka sebaiknya ketika kita punya masalah, sebaiknya kita meminta kepada Allah.
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadikanlah zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Ketika kita ditimpa musibah dan masalah, coba berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahillah. Semuanya subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Zikir ingat kepada Allah. Maka seketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, engkau mendapatkan panggilan dari Allah. Muhammad, engkau panggilan untuk ketemu dengan engkau. Ingin ketemu dengan Allah. Subhanallah. Allah yang memiliki langit, bumi beserta dengan isinya. Allah yang memiliki kehidupan dan kematian. Betapa bangganya dan bersyukurnya Nabi Muhammad diundang ketemu dengan Allah. Kita saja diundang ketemu dengan Pak Bupati. Luar biasanya bangga. Siapa tidak bangga ketemu dengan Pak Bupati? Siapa tidak bangga ketemu dengan pejabat? Siapa tidak bangga ketemu dengan presiden? Kita saja ketemu dengan Pak Bupati dan presiden. Nah, luar biasa bangganya. Apalagi kalau kita ketemu, diundang ketemu dengan Allah. Amin. Mau diundang ketemu dengan Allah? Mau? Mati sama kau. Maka diperjalankanlah Rasulullah. Dijelaskan di dalam ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad lailam, tidak cukup satu malam. Dek nagenne siunni. Ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana, berbicara tentang subhana, maka ingin berbicara tentang kuasa Allah. Maka para mufassirin berpendapat, ketika ada ayat, ada surah dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu mungkin akan berbicara tentang keesaan Allah. Ternyata dicatat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan pada hari itu kalau naik onta 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 1 bulan PP 2 bulan. Secara akal mungkin tidak bisa, tapi itulah kejadian. Maka dimulai dengan kata-kata subhanallah. Maka itulah sunnatullah. Ketika melihat kejadian yang sungguh luar biasa, maka ucapkan subhanallah. Contohnya, angite kita tahu hidup tidak ada tangannya, mingkatan lasainji bacangi subhanallah. Angite kita tahu tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, masih hidup, bacakan subhanallah. Angite kita tahu tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada tong kepalanya, masih hidup, lariki. Kasih tangannya. Subhanallah. Maka ketika melihat kejadian yang sungguh luar biasa, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis salat subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka diperjalankanlah Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram sampai naik langit pertama menuju ke langit ke-7? Disambungi di dalam ayat, linuriyahu min ayatina,
Karena ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata betul ketika Rasul diperjalankan, dia sempat melihat isinya surga dan sempat melihat isinya neraka. Yang pertama, ingin saya sampaikan, banyak sebenarnya. Yang pertama, ada orang tua dilihat oleh Nabi. Ada orang tua diperiksa hajina mabrur, diperiksa sedekana banyak sekali, diperiksa berenyamana, rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang memanggil di belakang. Berkata nih orang, malaikat, tahan dulu itu bapak, ada dulu mau kutanyakan. Balik itu bapak, ternyata anaknya yang memanggil di belakang. Berkata nih orang malaikat, ini orang tuaku, saya akui dia rajin ke masjid. Ini orang tuaku, mereka saya akui dia rajin pergi majelis taklim. Ku akui dia rajin mengaji. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia pergi mengaji, kalian atau di lampang ngaji, tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Dia pergi sholat malaikat, tapi tidak pernah kena didik saya untuk sholat, tidak pernah kena suruh untuk mengaji. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh untuk mengaji, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, didik anak dengan baik, paling utama mengajinya roh. Betul? Ada tong orang tua kalau persoalan agama, nomor 13. Tapi untuk yang lain, Muhammad berlomba-berlomba untuk bahasa Inggris, bahasa Jerman. Karena kasih les anaknya, nah bayar 500 satu bulan, tidak ada menunggak. Sekalinya TPA 10 sabu menunggak 7 tahun. Biasanya. Nah ini modal Bapak Ibu. Halo, kalau ada anak tapak modal, kalau ada anak tak pintar mengaji modal, kayaknya cocok Pak BKP Remi bisa ini motivasi supaya anak-anak pada remaja, anak-anak tak paling utama mengajinya dulu. Kenapa? Kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran modal, minta maaf Bapak Ibu. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamodalnya juga itu. Betul? Kenapa? Ketika njolloh umpamanya, nisuruh anak talampak ngaji, nana tahu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah tiba masanya ajal, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia. Aku tanya malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi le nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi le mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, barakananya pintar baca bismillah. Alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa dikasih anak 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Pakai baki seradi. Kalau hafal kikul Allah wahada, maka itulah yang akan membuat kita selamat. Berbangga Pak. Halo, dukung anak ajar mereka ke masjid. Alhamdulillah, Masjid Nurul Karim Gusung, sudah ada remajanya. Mau saya minta maaf. Ini motivasi buat kita, bukan mau dibilang. Alhamdulillah. Saya juga ada binaan saya, Pak Ketua BKP REM, di Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang. Belajar silakan jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah 200 binaan saya remaja semua. Ada kegiatannya 3. Kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan. Kegiatan harian salat berjamaah, semua datang. Kedua, setiap mingguan itu ada yasinan.
Ketiga, ada kajian bulanan. Sudah ada kajian bulanan begitu. Setiap ada kajian bulanan, kita menghadirkan ustadz untuk berceramah, maka pesertanya remaja dan jamaah. Mestinya remaja 1, remaja 2, remaja 3 diundang semua supaya disatukan di sini, dibina baik-baik. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal disuruh anak tak ke masjid gratis. Tidak bayar. Alhamdulillah. Itu paling utama. Didik anak tak dengan baik. Kalau Al-Quran Bapak Ibu, alhamdulillah banyak keberkahan. Saya ini tidak bisa kubayangkan. Ini motivasi buat kita. Sudah keliling ceramah, alhamdulillah. Di luar daerah, di luar negeri, sampai di Malaysia, sampai di Kalimantan, di Papua, semua dijamin. Pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan dijamin. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Subhanallah. Barakanan jo ngaji. Jadi jangan berkata, jangan tema kau ngaji, tidak bakalan kau dipakai itu. Pret. Siapa bilang? Jangan mau kau belajar itu karena tidak bisa kau beli mobil. Siapa bilang? Saya bisa tonjek beli mobil. Kijang Innova poing. Ini motivasi buat kita. Seandainya bukan persoalan agama, tapi namanya kehidupan pahit manis, kehidupan kurasakan kami semua. Waktu masih sekolah di pesantren, karena saya besar di pondok pesantren Adia Sengkang, 9 tahun pahit manis kehidupan kurasakan kami semua. Ballo ji punek rujuku, mingka jo kurangku ji. Bagus kalau masih ada ikan, kalau tidak ada ikan, nasi jadi makan kodong. Masih bagus kalau tidak ada ikan, tidak ada nasi, biasa puasa kurasakan 2 hari 3 malam tidak nasi turun perutku. Kenapa? Tidak ada kelimang. Tapi hakku yakin, barang siapa tolong Allah, maka Allah akan tolong kita. Itu bagus jadi Sengkang. Kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil, pergi mengaji di situ, aman dan terkendali. Perut terutama. Iya, tiba di rumah sebelum mengaji, ngandre kirong. Pokoknya gesok memang. Habis mengaji, maka habis makan mengaji maki. 1 jam setengah selesai 30 juz. Selesai lagi itu mengaji, ada lagi teng sama kue. Dikasih habis lagi. Nah bilang temanku, kandre ustaz. Dimakan. Habis lagi teng sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Berapa bonena? Rp200. Subhanallah. Tapi bisa nih gembira, bagus nih perasaan, bisa maki belanja besok. Tapi ada mentomi temanku kodong 4 desi, mentomi di atas 4 desi. Tidak ada ikannya, capu ni berekna. Seminggu mia tajang, tidak pikir mana. 10 hari tidak ada pikiran mana. Biasa ku dengar dia tahajud, minta doa sama Allah sambil meneteskan air mata. Puang, karaeng, ku terima kodong ini ujianmu betapa beratnya. Tapi ku sabarakan nih, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di setiap titik apa yang aku perjuangkan. Tapi tidak jauh penting daripada itu ya Allah. Mudah-mudahan ni aset tomate muko. Iya. Kali aja nak ke orangku je. Minta kulangnya dari boko bilang tongka amin ya Allah. Alhamdulillah. Itu barakan. Ini ceramah saja. Untuk hari ini saya sudah 2 acara. Tadi di Herlang. Kemudian sore belum sempat istirahat, berangkat lagi ke sini. Sebentar subuh berangkat lagi ke Kabupaten Sidra. Habis itu lanjut lagi malam di Kabupaten Wajo. Habis itu tanggal 15 Kabupaten lagi Wajo. Kemudian pulang lagi malam Selasa, ada lagi agenda. Sampai seterusnya. Doakan Ustadz mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ada yang kutanya, kenapa mesti Ustadz Armayadi dipanggil ceramah? 2 alasannya. Bede. Yang pertama bede mantap ceramahnya. Yang kedua bede gambar ratauna. Minta maaf kalau saya terlalu jujur. Oke baik. Singkat, padat dan jelas. Tidak usah terlalu lama-lama. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat, langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh. Langit ketujuh ketemu Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi
Seorang wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad." Orang-orang senantiasa menjaga air uduknya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Kita semua mau ini. Kita usahakan pergi berjamaah di masjid. Kutu. Betul? Ustaz, sibuk loi kurusu. Lani apa pun loi kurusu. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu loro. Kamaji. Asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Mati maki. Nerek kalian montu Pak. Nah luar biasa itu Pak. Barakah Nabi Rajamae, terbuka keberkahan. Barakah Nabi Rajamae, kampung aman. Barakah Nabi Rajamae, terbuka semua ke pintu-pintu Allah turunkan keberkahan dalam titik kita. Subhanallah. Bahkan kata Nabi, semua masjid akan masuk ke dalam surga. Termasuk ni masjid Masjid Nurul Karim. Berkata, "Ya Allah, saya ini Masjid Nurul Karim. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah urus saya ya Allah." Maingan urusu. Jadi pengurus masjid yang termasuk pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, konsumsi termasuk seksi konsumsi. Itu yang atur kota-kota. Yang paling kucari setelah selesai bendahara. Subhanallah. Itu tomo Pak jadi pengurus masjid tidak semudah kita bayangkan. Karena banyak ujiannya. Kalau kita di dalam begini mauta, kalau di luar Muhammad banyak pote-pote. Ada mentom begitu. Selalu saja memputi-puti komentar. Kenapa begitu? Kenapa nak kuning? Kenapa nak biru? Kenapa pakai toba? Kenapa imam? Kau paling imam. Sota. Betul? Nah, jadi pengurus masjid itu ujiannya berat. Tapi sabar ki. Karena di setiap kesabaran Allah akan berikan keberkahan. Pertama. Kemudian yang kedua. Berkata lagi di masjid, "Ya Allah, saya ini Masjid Nurul Karim ya Allah. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah sumbang saya ya Allah." Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, "Berapa sumbangannya? 100 juta?" "Tidak ya Allah." "Berapa paling? 50 juta?" "Tidak ya Allah." "Berapa paling? 10 juta?" "Tidak ya Allah." "Berapa 1 juta?" "Tidak." "Berapa?" "Hanya 50 ribu." Tapi itu yang ikhlas ya Allah. "Ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang yang pernah sumbang saya, biar 50 ribu. Ku masuk di bawah di hadapanmu, kemudian ku bawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala." Amin. Jadi usahakan. Ketua panitia tadi sudah curhat, sudah menyampaikan unek-uneknya. Tidak bakalan bisa masjid terbangun kalau bukan kita sendiri yang bangun. Betul? Jangan selalu mengharap dari mana. Karena dari mana pusing tomu. Betul? Kita tomu bersatu. Kita tomu yang baik. Kita tomu bicara baik-baik. Kalau memang hanya 5.000 mau Pak. Kalau hanya memang 10.000 mau. Yang penting bersedekah. Yang hanya harta gite kata Nabi. Taluji. Yang pertama adra jenikandre, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi ancur rua amantangi sedre. Apa ancur? Makanan keluar tidak ada gunanya, pakaian robek tidak ada gunanya. Cuman satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang 1.000 mau dulu. 1.000. Dari 1.000 menjadi 2.000. 2.000 menjadi 5.000. 5.000 menjadi 10.000. 10.000 menjadi 10.000. 100.000 menjadi 1 juta. Sebenarnya semua orang mampu untuk bersedekah. Tapi tidak karena kebiasaan. Maka biar 1.000 terasa berat. Betul? Biasakan. 1.000 saja dulu kalau memang itu. Tapi kita tahu mau lihat ki. Punari sabu apa na bali. Apa na genah tidak ada. Kita yang mengerti. Bangun
Dengan hal seperti ini Allah akan muliakan hidupkan. Oke, baik, dilanjut. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, para malaikat berkata ini, ya Allah, saya ini Masjid Nurul Karim, tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Maka karena Allah Ta'ala, berapa tahun kau nak pakai sujud? 1 tahun? Tidak. 6 bulan? Tidak. 1 bulan? Tidak. Cuman 1 kali ya Allah. Masya Allah. Itulah keistimewaannya orang-orang yang ahli berjamaah di masjid. 1 kali ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud di masjid ini. Kemudian ku bawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, saya tidak bisa lewati ini garis. Kapan ku lambung ini Muhammad? Kapan ku lewati ini Muhammad? Maka saya hancur. Maka engkaulah yang bisa ketemu dengan Allah. Maka diperjalankan Rasul dari Mustawa menuju ke Sabaha. Dari Sabaha terdengar suara At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najab nabitta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dibaca ketika dalam tahiyat. Maka ketika ada solat, tidak ada solawat, tidak ada syahadat, maka batal solatnya. Karena rukun daripada solat ada dalam syahadat dan solawat. Itulah percakapan Rasulullah ketemu dengan Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihnya Allah. Dan keberkahan bagimu sampai. Bagaimana perasaan ini ketemu dengan Allah? Rindunya sangat luar biasa. Rindunya ketemu dengan Allah sangat luar biasa. Meneteskan air mata karena saking cintanya dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa dikasihkan Muhammad? Kisih ma'asimi, solat, sembayang. Berapa waktu disareangi? 50 waktu. Turun diterima, ketemu dengan Ibrahim, tidak ada masalah. Turun langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Berkata Nabi Musa, ya Muhammad, apa oleh-oleh nak bawa dari Allah? Berkata Muhammad, solat berapa waktu? 50 waktu. Berkata Nabi Musa, naik ko, kurangi itu, tidak bisa nak kerja umatmu. Naik ketemu dengan Allah, dikurangi 5, tinggal 45 ketemu Nabi Musa. Berapa Nabi Muhammad? Bila 45. Berkata Nabi Musa, naik pako 9 kali pulang balik ketemu dengan Allah, sehingga tinggal 5 ketemu lagi Nabi Musa. Berapa Nabi Muhammad? Bila 5 pi. Berkata lagi Nabi Musa, naik pako, tidak bisa nak kerja umatmu. Berkata Nabi Muhammad, setiap pak naik kurangi 5, kalau naik tidak ada itu, lempak kosong miria. Berkata Nabi Muhammad, biar Nabi Musa di belakang tompi kulihat. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang 5 jadi. Ternyata apa yang terjadi? Keresahan Nabi Musa betul adanya. Itu tinggal 5. Ternyata masih ada solat. Hanya Allah najuma. Apas amotere nalle sandal natawa. Astagfirullah. Paggenan ni rolimay pak. Kasih cukup mitu 5 ya. Seandainya itu yang 50 jadi. Nah tidak bisa miron jadi kabakesra. Mau tanda tangan tabib kabakesra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang mami nyurusu. Betul. Tapi Allah tidak berikan. Allah berikan hanya pilihan 5. Kasih cukup mitu 5. Kami banyak menunda-nunda solat. Kita ini pak paling banyak menunda-nunda solat. Nah ini mi solat esensi daripada perjalanan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dekat Allah dengan Muhammad, sungguh dekat Allah dengan hambanya ketika dia melaksanakan dengan solat. Sungguh dia akan berbicara dengan Allah ketika dia membaca Al-Quran. Sungguh dia akan mulia hidupnya orang-orang yang menjaga solatnya. Sungguh Allah akan berikan keberkahan ketika dia semakin dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal. Semuanya kita bersalawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Maka untuk mewujudkan itu, banyak-banyaklah kita berselawat sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah bulan istimewa. Saking istimewanya Nabi Muhammad pernah berdoa untuk mendapatkan bulan ini. Yang tahu silakan ikut bagaimana doanya. Allahumma barik lana fi, doa makan anjay ya. Nah doa makan untuk membaca. Doa memasuki bulan Rajab, bukan doa makan. Andre. Doa memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Syabban wa ballighna fi Ramadan. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Andre. Doa memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, berikan kami keberkahan. Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah barakah, bukan apa-apa. Persoalan banyak sedikit itu relatif. Persoalan pejabat atau bukan pejabat itu relatif. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Apa itu barakah? Melahirkan ketenangan. Ada pekerjaan, banyak hasil, tapi susah-susah, tidak ketenangan, jauh daripada barakah. Tapi ada pekerjaan sedikit-sedikit, tapi melahirkan ketenangan, itulah barakah. Makanya sambung dengan salam barakah. Betul? Bahkan Nabi yang para sahabat orang Bugis, anakku, Allah yang sifatnya cek laya, ambil ku sifatnya garam. Kenapa itu garam? Itu garam sederhana, itu garam masempo. Amaliki ripasar la bocah 10 sabu, silohiamu. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro, mingka pun tanda cek lana tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi tinggi manfaat. Anakku, Allah sifatnya garam, sederhana, sederhana berucap, sederhana berkendaraan, sederhana berbaju. Mingka pun atenaku ni cariku. Ada mentong orang kalau tidak ada dicari di mana. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datangi, apa naik tensi. Mudah-mudahan tidak ada. Muhammad Kurnia, jadilah remaja yang baik. Kau fungsikan dirimu sebagai contoh teladan buat untuk digusungi. Amin. Bersyukur Pak, ada remaja yang mau ngurusi seperti ini. Jarang ada remaja mengurus seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan Gusunge semakin diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita ini panjangkan umurnya, dilapangkan insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan, Allah turunkan berkah. Khusus dan umumnya di Kabupaten Bantaeng. Mudah-mudahan Bantaeng semakin terjaga. Mudah-mudahan Bantaeng jauh dari segala bala. Mudah-mudahan Bantaeng dijauhkan dari segala. Dan insya Allah menjadikan Kabupaten baldatun tayyiban wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Terima kasih Pak mewakili Bapak Bupati Bantaeng dan Kabak Kesram dan seluruh teman-teman dan sahabat para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama saya pribadi Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang ingin mengikuti ceramahnya Ustadz, lihat saja di HP kita, klik di YouTube Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Wah, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Terima kasih Bapak Bagi Serah ya. Sudah di subscribe Bapak Bagi Serah? Apa? Insyaallah mudah-mudahan kita semua ini memberikan inspirasi. Ada 3 bagian-bagian di situ dakwanya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.